persediaan bahan baku. Persediaan ini digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Contohnya, kayu untuk membuat meja atau perabotan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan ini mengacu kepada barang yang belum diselesaikan. Contohnya, sepatu yang belum diberi warna. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan yang sudah siap dijual oleh perusahaan. Dalam penilaian persediaan, terdapat 3 metode. Yang pertama, metode FIFO. Artinya, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Yang kedua, metode LIFO. Last in, first out. Artinya, barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Yang ketiga, metode average atau metode rata-rata. Artinya, barang yang pertama kali dijual adalah harga rata-rata dari keseluruhan persediaan perusahaan. Berikut ini adalah contoh dari penggunaan metode FIFO. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh persediaan menggunakan metode FIFO, first in, first out. Nah, akun persediaan perpetual FIFO. Barangnya, jenis barangnya barang 116A. Pada tanggal 1 September kita memiliki persediaan awal. Karena ini merupakan persediaan awal, kita langsung meletaknya di tabel saldo persediaan dengan jumlah 600 unit. Biaya per unitnya 6.000 dengan total biayanya 3.600.000. Kemudian pada tanggal 4 September kita melakukan transaksi pembelian dengan jumlah 500 unit. Biaya per unitnya 6.500. Jadi total biayanya menjadi 3.250.000. Karena tadi kita telah memiliki persediaan awal, kita catat kembali di saldo persediaan. Jumlah 600, biaya per unitnya 6.000, total biayanya 3.600.000. Kemudian kita catat pada tanggal 4 September jumlahnya 500 unit dengan biaya per unitnya 6.500. Total biayanya 3.250.000. Setelah itu pada tanggal 8 September terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 300 unit. Karena kita memiliki stok persediaan 600, yang awal 600, maka yang 600 kita pakai dengan biaya per unitnya 6.000. Totalnya 3 juta, totalnya menjadi 1.800.000. Setelah itu kita catat kembali yang stok awal kita 600 dikurang 300 menjadi 300 unit.
jumlahnya menjadi 300, biaya per unitnya 6.000, biaya per unitnya 6.000, maka total biayanya menjadi 1.800.000. Kemudian kita catat lagi yang saldo persediaan jumlahnya 500, biaya per unitnya 6.500, total biayanya 3.250.000. Setelah itu pada tanggal 12 September terjadi pembelian dengan jumlah 200 unit, biaya per unitnya 7.500, total biayanya 1.500.000. Kita catat lagi di saldo persediaan. Jumlahnya 300, stok kita yang pertama dengan biaya per unitnya 6.000, total biayanya 1.800.000. Baru stok kita yang kedua yang 500 dengan biaya per unitnya 6.500 dengan total biayanya 3.250.000. Kemudian kita catat yang pembelian tanggal 12, jumlahnya 200 unit, biaya per unitnya 7.500 dan total biaya 1.500.000. Kemudian pada tanggal 20 September terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 4 jumlahnya 300 unit. Keluarkan dahulu stok kita yang pertama yang jumlahnya 300 unit dengan biaya per unitnya 6.000 sehingga total biayanya menjadi 1.800.000. Itu kita catat di saldo persediaan yang 300 dikurangi 300 jadi habis, berarti tinggal stok yang 500 unit dengan biaya per unitnya 6.500, total biayanya 3.250.000. Kemudian yang jumlah 200 unit dengan biaya per unitnya 7.500, total biayanya 1.500.000. Kemudian pada tanggal 24 September terjadi transaksi penjualan dengan jumlah 100 unit. Kita keluarkan stok persediaan kita yang 500 dengan biaya per unitnya 6.500 dengan total biaya 650.000, sehingga di saldo persediaan 500 dikurang 100 menjadi 400 unit dengan biaya per unitnya 6.500. Jadi total biayanya
menjadi 2.600.000. Kemudian yang 200 unit dengan biaya per unitnya 7.500, total biayanya 1.500.000. Setelah itu terjadi lagi transaksi pada tanggal 28 September, yaitu pembelian dengan jumlah 200 unit, biaya per unitnya yaitu 6.000. Total biayanya 1.200.000. Jadi kita catat di saldo persediaannya 400 unit dengan biaya per unitnya 6.500. Totalnya 2.600.000. Kemudian 200 unit dengan biaya per unitnya 7.500. Total biayanya 1.500.000. Dan kita tambah dengan pembelian di tanggal 28, yaitu 200 unit dengan biaya per unitnya 6.000. Total biayanya menjadi 1.200.000. Oke, setelah itu pada tanggal 30 September terjadi penjualan dengan jumlah 300 unit. Maka kita keluarkan saldo persediaan atau stok kita yang 400 dengan biaya per unitnya 6.500. Maka totalnya menjadi 1.950.000. Maka di saldo persediaannya 400 unit dikurang 300 menjadi 100 unit dengan biaya per unitnya 6.500 dan total biayanya menjadi 650.000. Kemudian kita kirimkan lagi yang 200 unit dengan biaya per unitnya 7.500, total biayanya 1.500.000. Kemudian yang 200 unit dengan biaya per unitnya 6.000, total biayanya 1.200.000. Maka sisa stoknya yaitu 100 unit dengan biaya per unitnya 6.500, total biaya 650.000 dan 200 unit dengan biaya per unitnya 7.500, total biayanya 1.500.000 dan 200 unit dengan biaya per unitnya 6.000, total biayanya 1.200.000 atau jumlahnya menjadi 500 unit dengan total biaya 3.050.000. Demikian penjelasan tentang contoh persediaan menggunakan metode FIFO. Sekian dan terima kasih.